Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul A Dream of Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang gak sengaja mengucapkan harapan kalau dia ingin hidupnya berubah 180 derajat. Nah, ternyata permohonan itu didengar oleh seorang malaikat yang akhirnya mengabulkan semua keinginan dari wanita tersebut. Namun dalam kehidupan barunya, wanita itu lama-lama merasa kesepian tanpa kehadiran suami tercinta. Nah, apakah wanita itu bisa mengembalikan hidupnya seperti semula? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Penny dan suaminya bernama Stu yang bekerja sebagai fotografer alam liar. Ceritanya, hari ini Penny ada presentasi penting untuk berebut jabatan sebagai wakil direktur pemasaran di perusahaan iklan. Untuk sementara waktu, kakak Penny yang bernama Nikki beserta keluarganya menumpang di rumah mereka karena rumah Nikki dan suaminya sedang direnovasi. Penny yang tegang pun segera berangkat ke kantor, dan begitu sampai di sana dia langsung menemui para dewan perusahaan yang udah lama menunggunya. Lalu di siang harinya, Stu yang lagi mengajak Brian untuk mencari pohon Natal tiba-tiba mendapat telepon dari teman yang memintanya untuk memotret hewan di Alaska. Tentunya berita itu membuat Stu bingung karena dia baru aja pulang dari luar kota kemarin malam dan gak tahu gimana caranya meminta izin pada istrinya. Setelah selesai dengan urusan kantor, Penny menemui Nikki di sebuah mall yang lagi mengantar anak-anaknya untuk membuat permohonan pada Santa. Penny pun curhat tentang kejadian memalukan di kantor barusan dan menjadi ragu kalau para dewan akan memilihnya sebagai wakil direktur pemasaran. Selagi membahas masalah pekerjaannya, Penny nggak sengaja melihat logo mall milik keluarga Gillingham dan mengatakan kalau dia bisa membuat iklan agar mall ini terlihat lebih menarik. Saat itu juga, Penny mendapat telepon dari Stu yang ingin meminta izin kalau besok dia akan pergi ke Alaska untuk memotret hewan liar. Look, I should be back before Christmas. Oh, it should be. Nah, setelah mendengar permintaan itu, Penny menjadi sangat kesal pada Stu karena suaminya nggak akan ada di rumah pada hari Natal. Saking marahnya, Penny sampai berharap kalau dia nggak akan pernah menikah dan didengar oleh seorang nenek misterius yang mengatakan kalau dia harus berhati-hati pada keinginannya. Kemudian saat tiba di rumah, Nikki beserta keluarganya membantu Stu dan Penny untuk menghias pohon Natal. Di sana, Stu bercerita kalau dia dan Penny selalu membeli pohon bersama sejak pertemuan pertama mereka di malam Natal sebelum menikah. Lalu begitu Penny memasang hiasan malaikat di puncak pohon, tiba-tiba hiasan tersebut bersinar yang membuat Penny terjatuh dan terbangun di pagi harinya. Namun ada kejadian misterius yang dialami oleh Penny, di mana kondisi rumahnya sangat sepi dan semua perabotannya berubah 100%. Di saat Penny dalam keadaan bingung, dia langsung menelpon Stu yang ternyata nomornya dimiliki sama orang lain. Hello? Tiba-tiba Penny mendapat telepon dari seorang wanita bernama Paula yang memintanya untuk segera berangkat ke kantor. Nah, begitu Penny akan berangkat, dia menjadi kaget karena melihat mobil bekas admin yang parkir di depan rumahnya. Dan sesampainya di kantor, Penny menjadi heran pada security yang mendadak bersikap ramah kepadanya. Selain security barusan, Penny juga salah duduk di meja orang lain sampai akhirnya dia bertemu dengan wanita yang bernama Paula. Paula pun segera mengajak Penny ke ruang kerjanya yang membuat Penny semakin bingung pada keadaan yang terjadi.
Nah, setelah bertanya-tanya pada Paula, Penny akhirnya mengetahui kalau Paula adalah asisten pribadinya dan sekarang dia menjabat sebagai wakil direktur pemasaran. Tentu aja hal aneh itu membuat Penny menjadi sangat panik dan izin pergi sebentar dari kantor. Lalu ketika bertemu dengan Nikki, Penny langsung menceritakan kejadian aneh hari ini dan bertanya tentang keberadaan suaminya. Di sana, Nikki mengatakan kalau Penny belum pernah menikah, tapi Penny malah mengira kalau dia kehilangan cincin pernikahannya. Nah, dalam pembicaraan mereka, Penny juga menyinggung nama Brian, tapi Nikki sama sekali nggak mengenal seseorang yang bernama Brian. Ucapan itu pun membuat Penny semakin panik dan segera pergi meninggalkan kakaknya. Di tengah perjalanan kembali ke kantor, Penny tiba-tiba bertemu dengan nenek misterius yang mengatakan kalau dirinya bernama Jane. Jane pun mengaku kalau dialah yang mewujudkan keinginan Penny yang gak sengaja dia ucapkan waktu mereka bertemu di Mall Gillingham. Nah, karena mengetahui hal tersebut, Penny mencoba untuk memohon pada Jane agar mengembalikan kehidupannya seperti semula. Namun Jane gak mau mengabulkan permintaan Penny karena hidupnya sekarang udah lebih sukses, banyak duit, dan masih berstatus single. Kemudian saat tiba di kantor, Penny langsung curhat pada Paula tentang semua hal yang terjadi pada dirinya. Di sana, Penny juga mengatakan kalau dia udah menikah dengan seorang pria, namun Paula sama sekali gak mengerti apa maksud dari atasannya itu. Nah, daripada memikirkan hal yang gak jelas, Paula memiliki ide untuk mengajak Penny merawat diri dan berbelanja agar dia terhindar dari stres. Dan keesokan harinya, Penny akhirnya menjalani kehidupan baru dengan ceria dan menjadi sosok atasan yang baik bagi karyawan lain. Di saat Penny mengerjakan sesuatu, tiba-tiba direktur utama yang bernama Avery datang untuk memberitahu kalau mereka ada klien baru, yaitu pemilik Mall Gillingham. Penny pun langsung menemui pemilik mall tersebut yang merupakan seorang pria ganteng bernama Andrew Gillingham. Nah, ketika mereka membahas pekerjaan, Penny memiliki beberapa ide iklan yang bisa membantu Mall Gillingham untuk memperbaiki penjualannya. Ternyata Andrew langsung setuju bekerja sama dengan mereka dan ingin mengundang Penny ke mall untuk mempresentasikan idenya itu. Setelah bertemu dengan Andrew, tiba-tiba ada seorang teman bernama Julie yang biasa mengajak Penny nongkrong setiap hari Jumat. Dan begitu pulang dari kantor, Penny datang ke sebuah bar untuk bertemu Julie dan temannya yang bernama Susan. Kemudian di saat mereka mengobrol, Julie dan Susan membicarakan soal liburan Natal sampai Penny mendapatkan ide baru untuk iklan pemasaran Mall Gillingham. Lalu setibanya di rumah, Penny langsung mengerjakan idenya tersebut dan berharap akan mendapat respon yang baik dari Andrew. Keesokan harinya, Penny dan Paula datang ke mall untuk bertemu dengan Andrew dan mempresentasikan idenya yang dia buat tadi malam. Ide tersebut bertujuan agar Mall Andrew menjadi pusat perbelanjaan kebutuhan Natal dan nama Gillingham akan semakin terkenal di masyarakat. Setelah selesai membahas pekerjaan, Andrew mengantar Penny menuju ke mobil dan mulai menunjukkan rasa ketertarikannya pada Penny. Namun Penny menolak ciuman dari Andrew dan mengaku kalau dia udah pernah menikah dengan seorang pria yang gak tahu sekarang lagi ada di mana. Keesokan harinya saat proses pembuatan iklan, tiba-tiba Penny mendapat kabar dari Paula kalau fotografer sewaan mereka ada pekerjaan di luar negeri. Karena berita itu, Penny berpikir untuk mencari informasi tentang Stu, dan begitu dapat dia langsung datang ke sebuah studio tempat Stu bekerja. Lalu ketika mereka bertemu, Stu terlihat sibuk dengan pekerjaannya dan mengira kalau Penny adalah seorang kurir yang ingin mengambil paket.
Penny pun baru ingat kalau Stu nggak akan mengenalinya karena di kehidupan kali ini mereka baru aja saling bertemu. Nah, setelah mereka berkenalan dan mengobrol, Penny akhirnya menawarkan Stu untuk bekerja sama, tapi Stu menolak dengan alasan pekerjaannya lagi full. Karena jawaban itu, Penny lalu meninggalkan kartu namanya, dan setelah dia pergi, Stu tiba-tiba jadi berpikir kembali untuk menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Stu akhirnya bekerja di studio perusahaan Belfort dan si Penny terus menatapnya sampai nggak menyadari kedatangan Andrew. Di sana, Andrew dan Stu sempat berbeda pendapat tentang hasil foto. Beruntung Penny bisa memberikan penjelasan tentang materi iklan yang sengaja mereka pilih. Setelah sesi pemotretan selesai, Penny yang baru aja pulang bertemu dengan Stu dan ingin membantunya membawakan kamera kembali ke studio. Di perjalanan, Penny melihat pohon Natal yang biasa dia beli bersama Stu di kehidupan lain, dan Stu juga bercerita kalau dia lebih suka memotret hewan di alam liar. Kemudian saat mampir ke tempat kerja Nikki, Penny menjadi nggak fokus pada pembicaraan mereka dan curhat kalau dia lagi jatuh cinta pada seorang pria. Penny juga bisa menebak kalau Nikki akan bertemu dengan pria idamannya karena dia tahu kalau Brian adalah sahabat Stu yang akan dikenalkan pada Nikki. Lalu di perjalanan pulang, Penny lagi-lagi bertemu dengan Jane yang ingin memberikannya hadiah Natal. Di sana, Jane juga bertanya pada Penny kenapa dia masih aja mencoba untuk mendekati Stu padahal kehidupannya sekarang udah sesuai dengan keinginannya. Nah, dalam pembicaraan itu, Penny akhirnya mengaku kalau dia kangen pada Stu dan gak ada salahnya juga kalau dia ingin menikah dengan Stu di kehidupan ini. Dan setelah Jane pergi, Penny langsung menelpon Stu untuk membuat janji bertemu melihat hasil potret iklannya. Lalu ketika berada di studio milik Stu, Penny merasa sangat yakin kalau hasil foto itu akan menarik banyak customer untuk berbelanja ke Mall Gillingham. Di sana, Penny juga melihat foto hewan yang dipotret oleh Stu dan gak sengaja menyinggung soal cita-citanya yang ingin membuat buku tentang fotografi satwa liar. Nah, karena Stu kaget cita-citanya bisa diketahui sama orang lain, Penny akhirnya menjelaskan kalau dia pernah menjalani kehidupan yang berbeda dari sekarang. Tentu aja Stu nggak mengerti maksud yang sebenarnya dari ucapan itu dan hanya menanggapi kalau hidup Penny penuh dengan kesuksesan. Kemudian saat sesi pemotretan kedua, Penny akhirnya bertemu dengan Brian yang membuat dia dan Stu kaget karena Penny bisa mengenalnya padahal mereka baru aja ketemu. Everyone knows that. They do? Nggak lama kemudian, Paula datang untuk memberitahu pesta Natal perusahaan Belfort sehingga Penny ingin mengundang Stu dan Andrew ke acara tersebut. Singkat cerita, saat pesta itu diadakan, Penny datang dengan mengajak Nikki dengan harapan dia bisa bertemu dengan Brian. Avery yang ada di sana pun mengucapkan selamat pada Penny karena pekerjaannya mengenai iklan Mall Gillingham mendapat respon yang baik dari Andrew. Setelah Avery pergi, Penny bisa melihat kehadiran Stu di pesta itu yang datang bersama Brian sesuai dengan harapannya. Dan begitu mereka saling bertemu, Penny akhirnya mengenalkan Brian pada Nikki yang langsung tertarik karena mereka adalah pasangan suami istri di kehidupan lain. Lalu ketika mereka berduaan, Stu ingin menyampaikan sesuatu pada Penny tentang perasaan aneh yang dia rasakan waktu pertama kali mereka bertemu. Pembicaraan mereka pun dilihat oleh Andrew dan tiba-tiba datang seorang wanita bernama Lily yang merupakan tunangan Stu. Nah, karena baru mengetahui kalau Stu udah bertunangan, Penny menjadi sangat syok dan menjadi nggak fokus dalam menanggapi pembicaraan mereka.
Dan di saat Penny meninggalkan mereka, dia bertemu dengan Andrew yang bisa menyadari kalau Stu adalah mantan suami yang pernah Penny bicarakan dulu. Keesokan harinya tepat di malam Natal, Penny ingin curhat tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya, tapi tiba-tiba Nikki mendapat pesan dari Brian yang mengajaknya untuk berkencan. Lalu begitu Nikki pergi, Penny menjadi teringat akan kenangannya bersama Stu dan di waktu yang sama Jen muncul di tempat itu. Nah, karena udah merasa nggak tahan, Penny akhirnya meminta pada Jen untuk mengembalikan hidupnya seperti semula. Namun Jen nggak bisa semudah itu mengabulkan permintaannya, sehingga Penny memutuskan untuk pergi menemui Stu. Sementara itu di tempat lain, Stu mengajak Lily untuk menonton pertunjukan di malam Natal dan gak sengaja menemukan ornamen malaikat yang terjatuh. Dan begitu Penny tiba di tempat itu, Stu langsung melanjutkan pembicaraannya saat di pesta kalau dia merasa udah mengenal Penny seperti merasakan deja vu. Karena Lily terus memanggil, Stu akhirnya memberikan ornamen malaikat yang dia temukan kepada Penny, dan Penny juga berpesan agar Stu nggak melupakan dirinya. Penny pun menyadari kalau ornamen itu sama seperti miliknya dan Stu, sehingga dia memasangnya di pohon Natal yang ternyata bisa membawanya kembali pada kehidupan semula. Nah, karena keajaiban tersebut, Penny langsung memeluk semua orang dan tiba-tiba dia mendapat telepon dari atasan yang memilihnya sebagai wakil direktur. Namun Penny memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan ingin menemani Stu keluar kota karena dia nggak mau lagi berpisah dengan suaminya. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.